Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan konseling psikoanalisis menggunakan teknik asosiasi bebas. Perkenalkan, nama saya Pramesti Winda Arta Cahyani, NIM B03219047. Psikoanalisis berasal dari tokoh psikoanalisa yaitu Sigmund Freud yang mengatakan bahwa gejala neurotik pada seseorang timbul karena tertahannya ketegangan emosi yang ada. Ketegangan yang ada kaitannya dengan ingatan yang ditekan. Ingatan mengenai hal-hal yang traumatik dari pengalaman pada masa kecil. Terapi asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lalu. Klien secara bebas mengungkapkan segala hal yang ingin dikemukakan atau diceritakan. Assalamualaikum Mbak Windy. Oh iya, waalaikumsalam Mbak Fenty yang tadi sudah menghubungi saya ya. Mari ikut saya. Baik, silakan duduk. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Mbak Windy. Oke, kalau gitu puasanya hari ini bagaimana? Alhamdulillah lancar. Oh iya, di sini saya mau berkonseling. Apa kamu tahu proses konseling itu bagaimana? Saya nggak tahu karena ini baru pertama kali buat saya. Oke, kalau baru pertama kali saya akan menjelaskan proses konseling itu. Jadi proses konselor seperti saya itu membantu konseli yang mempunyai masalah. Dari dalam proses konseling itu ada asas-asas. Yang pertama, asas kesukarelaan. Jadi kamu menceritakan semua permasalahan kamu tanpa adanya tekanan atau paksaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Jadi kamu nggak perlu takut permasalahan kamu akan diceritakan ke siapapun. Tapi sebelumnya saya hanya bisa menemani proses ini 10 atau 15 menit ke depan. Oh, jadi seperti itu ya Mbak proses konseling. Sekarang saya paham. Sebelum kamu bercerita tentang permasalahan kamu, sebaiknya kamu duduk bersandar dengan nyaman. Sudah Mbak. Jadi gini, saya itu punya trauma. Trauma seperti apa? Jadi gini Mbak, saya itu punya trauma dengan tokek. Dulu sih awalnya biasa aja, tapi semenjak waktu saya sekolah, teman-teman saya yang cowok itu melemparkan tokek ke arah saya dan teman-teman saya, dan nggak sengaja tokek itu tuh masuk ke baju saya. Saya langsung berteriak takutan, dan akhirnya dari situlah saya fobiakan tokek. Seperti itu. Jadi kamu dulu itu kayak biasa aja gitu lihat tokek. Iya. Tapi waktu di sekolah sedang bercanda gitu sama teman-teman, Akhirnya itu trauma. Oke. Saya ingin mengatasi fobia saya Mbak. Oke, saya punya solusi atau alternatif buat kamu. Tapi sebelumnya saya mau tanya, hewan apa yang kamu suka? Saya suka banget sama hewan kucing. Kenapa kamu suka hewan kucing? Karena gemes gitu loh, imut, bulunya tebal, bisa dicium-cium gitu. Jadi saya suka kucing, gemesin lagi. Nah, itu saya akan memberikan alternatif dan solusinya. Kan kamu suka kucing. Nah, coba kamu bayangkan tokek itu seperti kucing gitu, yang menggemaskan, yang imut, lucu, tidak membahayakan. Coba kamu kalau di rumah atau bertemu hewan tokek, coba kamu membayangkan seperti itu. Jika kamu terus-menerus
membayangkan seperti itu, nanti insya Allah fobia atau trauma kamu terhadap hewan tokek itu akan mereda. Oke Mbak, saya akan coba mengikuti saran dari Mbak Windy. Jadi kamu mau ya mengikuti saran saya, dan karena emang tujuannya untuk menyembuhkan trauma berlebihan saya terhadap hewan tokek. nah bagus sekali itu. Jika kamu melakukan terus menerus berulang-ulang, itu akan mengatasi trauma kamu terhadap hewan tokek itu. Baik Mbak, terima kasih atas solusinya dan saya akan mencoba mengikuti saran dari Mbak Windy. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya kira udah cukup Mbak. Oke, terima kasih telah bercerita permasalahan kamu kepada saya dan mempercayakan saya. Saya juga berterima kasih karena berkat Mbak Windy saya memiliki gambaran tentang trauma saya. Apakah dengan solusi itu kamu merasa lega atau masih ada yang mengganjal? Sudah Mbak, saya rasa udah cukup. Oke, jadi harapan saya setelah proses konseling ini, kamu langsung bisa mempraktekkan yang tadi telah saya bicarakan, dan kamu bisa datang ke sini 1-2 minggu lagi agar saya bisa lihat progres apakah solusi itu bisa mengatasi trauma kamu. Kamu bisa menghubungi saya atau bisa datang ke sini. Baik Mbak, saya rasa sudah cukup. Saya akan mengabari Mbak 2 minggu kemudian dan saya rasa konselingnya udah cukup ya Mbak. Saya mau pamit. Ya, baik. Terima kasih. Ya, makasih juga Hati-hati Mbak. di jalan. Iya.